kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Ini kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk masuk dalam jalan-Mu Tuhan. Ini kami Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara bagi kami Tuhan. Engkau yang berbicara bagi setiap hati kami Tuhan. Engkau yang meneguhkan Tuhan janji-Mu. Engkau yang menuntun kami Tuhan untuk terus berjalan dalam jalan-Mu Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan menjadi firman yang menguatkan hidup kami Tuhan. Untuk kami mengetahui Tuhan, untuk kami memahami Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya jalan Tuhan, satu-satunya kebenaran dan satu-satunya kehidupan Tuhan. Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang menguatkan hidup kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Segala intimidasi, kuasa kegelapan, roh jahat apapun Tuhan yang mencoba mengganggu kami Tuhan, yang mencoba mengganggu fokus kami Tuhan, biar semuanya itu kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman ini Tuhan menjadi rema dan mengubahkan hidup kami Tuhan. Hingga kami pulang dari tempat ini Tuhan, ada sesuatu yang baru Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami semakin mengerti dan mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara-saudara? Baru sedikit. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara-saudara? Coba lebih semangat lagi ya. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara-saudara? Nah, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kalau kita lihat kondisi dunia saat ini, kita lihat dunia itu semakin jahat. Semakin hari dunia semakin jahat. Hidup kita juga semakin hari semakin penuh dengan tantangan. Oleh karena itu saudara-saudara, untuk dapat bertahan, kita perlu Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Kita coba buka Alkitab kita, 2 Timotius 3 ayat 1-6. 2 Timotius 3 ayat 1-6. Udah ya, oke. Saya bacakan ya Bapak Ibu Saudara-saudara. 2 Timotius 3 ayat 1-6. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Amin. Saudara-saudara, seperti yang tadi saya katakan bahwa dunia ini semakin hari semakin jahat. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-6 katakan bahwa dunia itu akan semakin sukar, dunia itu akan semakin jahat. Ada banyak manusia yang semakin mencintai dirinya sendiri. Yang penting saya berhasil. Yang penting saya dapatkan sesuatu. Gak peduli dengan orang lain. Mau orang lain susah, mau orang lain menderita, mau kayak gimana pun orang lain, gak peduli. Yang penting saya berhasil, saya sukses. Akan semakin banyak orang-orang yang seperti itu. Semakin banyak orang-orang yang menjadi hamba uang.
Makanya kalau kita lihat korupsi di mana-mana. Korupsi di mana-mana. Nggak ada habis KPK, kejaksaan menangkapin orang-orang korupsi. Karena kenapa? Semakin banyak orang-orang yang menjadi hamba uang. Untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan kekayaan, mereka melakukan segala cara. Mulai dari korupsi, penyembahan berhala, segala macam. Mereka lakukan. Untuk apa? Supaya kaya. Supaya mendapatkan uang. Mereka jadi hamba uang. Semakin banyak orang-orang yang suka berkhianat dan menuruti hawa nafsu. Kalau kita lihat perselingkuhan di mana-mana. Semakin banyak kabar perselingkuhan segala macam. Inilah keadaan zaman sekarang. Dan semakin banyak penyesatan. Kalau kita lihat semakin lama semakin banyak pengajaran-pengajaran yang aneh. Kalau saudara, bapak, saudara, ibu-ibu pernah mendengar sekali selamat, tetap selamat. Padahal apakah salah? Salah enggak? Salah. Keselamatan, ya, waktu kita menerima keselamatan, keselamatan itu harus dikerjakan. Jadi bukannya sekali selamat kita melakukan apapun, mau berbuat jahat segala macam, keselamatan itu akan hilang. Oleh karena itu makanya keselamatan itu harus dikerjakan. Terus ada lagi yang mengatakan bahwa kalau mau masuk surga, kita harus menyiksa diri kita. Ada di India. Kita harus menyiksa diri kita. Makanya ada melukain badannya, tidur di atas paku, dan segala macam. Pokoknya semakin banyak luka, semakin menderita hidupnya, itu dia akan semakin dekat untuk masuk ke surga. Ada pengajaran seperti itu. Bahkan ada juga pernah di Amerika, mengajak bunuh diri rame-rame. Kalau kita semua bunuh diri rame-rame, kita semua akan masuk surga. Dan ada banyak lagi pengajaran-pengajaran penyesatan lainnya. Semakin hari, penyesatan semakin banyak. Belum lagi kalau kita lihat tentang keadaan akhir zaman ini, kasus yang lagi rame. Kasus yang lagi rame, ada seseorang yang membunuh, pembunuhan berencana. Kalau kita lihat, dia udah jelas-jelas bunuh, tapi tidak ada rasa bersalahnya. Tetap kepingin bebaskan, tidak ada rasa bersalah. Inilah keadaan zaman sekarang. Manusia semakin mencintai dirinya, menjadi hamba uang, suka berkhianat, menuruti hawa nafsu, semakin banyak penyesatan. Dunia semakin jahat. Kalau kita lihat juga ekonomi semakin susah dan segala macam. Ini menjadi tantangan hidup kita. Tantangan hidup kita semakin hari akan semakin berat. Tapi apakah kita harus takut? Enggak perlu takut saudara-saudara. Ada satu kuncinya. Kuncinya adalah Yesus. Karena kenapa? Yesuslah yang menjadi kunci agar kita dapat bertahan. Karena kenapa? Karena dialah jalan dan kebenaran dan hidup itu sendiri. Jadi kalau kita bersama Tuhan Yesus, enggak usah takut. Amin. Kita coba buka Alkitab kita di dalam Yohanes 14. Di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 14 ayat 6. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah katakan amin? Kurang, masih sedikit. Yang sudah katakan amin? Puji Tuhan. Yohanes 14 ayat 6. Oke. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekali lagi saya bacakan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perikop ini sebenarnya saudara-saudara, kalau kita lihat dibaca di ayat-ayat sebelumnya, ini adalah bentuk jawaban Tuhan kepada murid-muridnya, khususnya Thomas, yang sedang gelisah. Mereka itu waktu itu gelisah karena mereka mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu akan pergi, tapi mereka nggak tahu mau pergi kemana. Akhirnya Thomas, murid-muridnya dan khususnya Thomas mengajukan pertanyaan, Tuhan mau kemana?
Tuhan mau kemana pergi? Bisa nggak kami jalan ke situ? Kami nggak tahu jalannya gitu kan, kurang lebih seperti itu. Dan inilah akhirnya jawabannya Tuhan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dari dapat diselamatkan. Amin. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain. Kalau mungkin bisa ada orang ngomong bahwa ada banyak jalan menuju Roma. Ya, jalan menuju Roma. Tapi kalau jalan menuju keselamatan hanya ada satu. Yaitu siapa? Yesus. Jadi kalau ada yang mengajarkan bahwa lakukan ini itu, pergi ke Gunung Kawi, pergi ke sini, pergi, adalah Yesus Kristus. Amin. Karena itulah makanya kenapa Tuhan Yesus itu, karena Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya jalan, makanya Dia mati di kayu salib. Amin. Kalau bukan Tuhan Yesus, kalau ada jalan yang lain, saya rasa Tuhan Yesus nggak perlu mati di kayu salib. Tapi karena Dialah satu-satunya jalan, makanya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Untuk apa? Supaya kita yang tidak benar ini dibenarkan. Tanpa Yesus, tidak mungkin orang mendapatkan keselamatan. Karena Dialah satu-satunya jalan keselamatan. Amin. Itu tadi jalan. Terus selanjutnya, apa sih sebenarnya arti keselamatan itu sendiri? Keselamatan itu artinya adalah dilepaskan atau dibebaskan dari hukuman, dari kutuk, dari akibat-akibat dari dosa. Itu adalah keselamatan itu sendiri. Dan pada saat kita diselamatkan, kita dilepaskan, kita dibebaskan dari kutuk itu, hubungan kita dengan Tuhan menjadi dipulihkan. Kalau kita lihat zaman dulu kalau kita lihat di Alkitab, pada saat pertama kali Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa itu bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Ya kan? Mereka bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Tapi pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita lihat di Perjanjian Lama, manusia itu bisa berkomunikasi dengan Allah melalui perantara. Tidak semua orang bisa berkomunikasi dengan Allah. Hanya orang-orang yang dikhususkan, hanya orang-orang yang terpilih yang bisa berkomunikasi dengan Allah. Karena kenapa? Karena hubungan Allah dengan manusia itu rusak. Dirusak oleh apa? Dosa. Dosa yang menghalangi manusia dengan Allah. Nah, pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, dan kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu otomatis dosa kita diampuni, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Makanya kenapa? Makanya kita bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Kita bisa berdoa langsung. Kalau dulu berdoa minta sesuatu harus melalui nabi. Kalau sekarang kita bisa berdoa langsung kepada Tuhan. Kita bisa minta tuntunan Tuhan. Oleh karena itu makanya, karena pada saat kita telah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hubungan kita dipulihkan dan hidup kita dituntun oleh Tuhan. Amin. Hidup kita dituntun oleh Tuhan. Mau ada masalah, mau ada persoalan, apabila kita percaya, beriman kepada Tuhan Yesus, hidup kita dituntun. Dituntun itu berarti kalau ada masalah dan persoalan kita dikuatkan, Tuhan akan berikan jalan keluar. Masalah, persoalan, ataupun dalam keadaan susah, keadaan senang, kalau kita dalam Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan tuntun terus sampai dengan akhir zaman. Atau sampai dengan apa? Sampai dengan akhirnya kita mati, menerima hidup yang kekal. Jadi keselamatan itu sebenarnya nggak hanya berbicara tentang masuk surga, hidup yang kekal. Tapi keselamatan juga di dunia ini. Hidup dalam tuntunan Tuhan. Jadi
kepada keselamatan yang dimaksud ini adalah hidup dalam tuntunan Tuhan, selamat di dunia, sampai akhirnya selamat di sorga. Kita masuk sorga. Amin. Amin. Itu adalah jalan. Yang kedua, kebenaran. Yesus adalah satu-satunya kebenaran yang sejati. Kita coba buka Alkitab kita di dalam Roma 5 ayat 9. Kita buka Alkitab kita dalam Roma 5 ayat 9. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya kebenaran yang sejati. Yesus satu-satunya orang yang tidak pernah bersalah dan tidak pernah berdosa. Tapi karena kesalahan, karena dosa kita, dia akhirnya disalibkan. Dia akhirnya disalibkan untuk apa? Untuk supaya kita dibenarkan. Supaya kita dihindarkan, diselamatkan dari murka Allah. Kalau bukan karena karya salib Tuhan, kita semua nggak selamat, saudara-saudara. Tapi karena karya salib Tuhan, makanya itu dialah satu-satunya kebenaran yang sejati. Siapa yang percaya kepada Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan dibenarkan. Amin. Dibenarkan berarti kita nggak dituntut lagi di dalam penghakiman. Kalau contoh misalnya kayak apa ya? Oh, kita dalam pengadilan. Biasanya kan jaksa itu kan akan membeberkan semua kesalahan kita. Kesalahannya nih A, B, C, D, E, F, G sampai wah begitu banyak. Itu adalah iblis yang akan menuntut, yang akan membeberkan itu semua kesalahan kita. Tapi kesalahan itu semua sudah dibayar oleh Yesus Kristus. Pada akhirnya apa? Kita tidak bisa dituntut. Kita akan bebas. Karena kenapa? Karena darah Yesus yang sudah membenarkan kita. Orang yang berdosa, orang yang tidak benar menjadi orang yang benar. Karena kenapa? Karena darah Yesus. Tapi satu hal yang harus kita percaya bahwa Tuhan itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara datang kepada Tuhan hari ini. Bawa semua pergumulanmu, bawa semua masalahmu kepada Dia. Karena Dia adalah kebenaran itu sendiri. Amin. Haleluya Tuhan.